Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya dari Prodi Sistem Informasi BNDES UPJ. Kali ini saya akan menjelaskan eee, mengenai interaksi manusia dan komputer. Eee, ini adalah ujian tengah semester dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, sebagai pendahuluan di era digital saat ini, teknologi itu terus berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu aspek terpenting dari interaksi manusia dan komputer itu adalah user interface yang berfungsi sebagai jembatan dalam proses komunikasi dua arah. Jadi, dalam presentasi ini saya akan membahas berbagai konsep dalam dunia interaksi manusia dan komputer atau IMK dengan studi kasus aplikasi WhatsApp sesuai jurnal penelitian saya, salah satu platform komunikasi paling populer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selamat menyaksikan dan selamat menyimak videonya. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan konsep dasar antar muka pengguna, user interface, dan pentingnya tuh apa sih gitu. Jadi antar pengguna atau user interface adalah elemen visual dan interaktif dari sebuah sistem. Ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi. UI itu sangat penting karena menentukan sejauh mana pengguna dapat dengan mudah, cepat, nyaman menggunakan aplikasinya. Dalam konteks WhatsApp ini misalkan UI yang sederhana dan intuitif itu membuat pengguna dari berbagai kalangan, dari misalkan usianya atau kesulitan-kesulitannya dapat langsung menggunakan aplikasinya tanpa kesulitan. Itu adalah konsep dasar dari user interface. Selanjutnya itu ada jenis interaksi manusia dan komputer di sistem modern ini. Sistem modern memanfaatkan berbagai bentuk interaksi. Contohnya ada apa aja sih? Contohnya pertama ada sentuhan. Ini paling atau touch interface dalam bahasa Inggrisnya. Ini paling umum kita gunakan. Contohnya pada smartphone ya. Smartphone ini banyak menggunakan sistem sentuhan atau touchscreen biasanya ya kalau di handphone. Ini paling umum dan paling dikenal banyak orang. Lalu ada suara voice assist. Ini seperti Google Assistant, Google Siri, Siri. Ini banyak menggunakan sistem voice assistant dan ini mungkin akan dikembangkan juga untuk menjadi mesin learning untuk mengendalikan mesin dari jarak jauh gitu. Terus ada gerakan juga atau gesture. Ini digunakan untuk perangkat gaming biasanya atau AR atau VR gitu. Lalu ke teks dan chatbot. Ini seperti apa ya pengguna itu menggunakan perintah teks. Misalnya ada kayak di WhatsApp yang saya bahas sekarang atau AI chatbot gitu. Terus ada augmented reality atau virtual reality dalam dunia game dan pelatihan simulasi. Ini banyak digunakan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, itu ada perbandingan gaya interaksi. Jadi yang tadi kita bahas ada teks, grafis, suara, dan gerakan. Teks, grafis, suara, dan gerakan itu mempunyai plus minusnya sendiri. Kayak misalkan di teks itu lebih ringan, tapi kekurangannya lebih kurang cepat. Ini adalah plus minusnya. Jadi bisa dilihat aja di slide-nya. Kalau dari teks itu bisa ringan, mudah diakses, tapi kekurangannya kurang cepat, rawan miskomunikasi. Terus dari grafis, visualnya oke, menarik, tapi kekurangannya butuh layar lebih besar atau resolusi. Dan berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Ini terdapat tahap proses interaktif dalam desain UI. Ini tuh adalah langkah-langkah interaktif kita dalam menyusun atau membuat desain UI atau UX. Oke. Pertama, ada apa aja sih itu? Pertama ada identifikasi kebutuhan pengguna. Ini tahap pertama ini penting sekali, di mana kita dituntut untuk meriset keperluan penggunanya, keperluan usernya, apa yang dibutuhkan agar tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasinya gitu. Terus ada yang kedua itu kita menyusun atau mendesain wireframe atau mockup. Jadi sebelum kita benar-benar membuat, kita perlu sketsa awal atau wireframe awal dari desain fix kita, sehingga kita tahu akan menyusunnya seperti apa gitu. Lalu biasanya di desain wireframe atau mockup ini
akan banyak draft-draft mockupnya untuk ditampilkan. Tuh. Lalu selanjutnya ada prototyping. Ini memprototype desain kita sebelum kita fix dalam membuat fix desain UI-nya gitu. Ada juga uji coba usability, lalu masuk ke literasi dan perbaikan, lalu yang terakhir adalah implementasi finalnya gitu. Jadi ini adalah proses interaktif dalam desain UI. Selanjutnya kita masuk ke PT selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah implementasi desain interaktif yang coba saya buat dari desain WhatsApp. Ini adalah konsep desain ulangnya, terdapat tampilan beranda chat dan tampilan chatnya. Ini saya buat sederhana dulu melalui desain by Canva. Biasanya bisa didesain lewat Figma juga, tapi ini saya desain sederhana dulu di WhatsApp. Saya mementingkan beberapa aspek, yaitu minimalis, kesederhanaan, dan look clean gitu. Jadi tentang kesederhanaannya ini bisa digunakan oleh segala jenis usia, nggak terlalu yang ribet banget gitu. Saya juga merubah tampilan di chatnya lebih dinamis dan lebih clean gitu. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi hasil desain berdasarkan prinsip usability dan UX. Pertama itu ada learnability, jadi desain terbuka baru mudah dipahami oleh pengguna. Lalu navigasi bawahnya yang familiar, membuat tidak perlu belajar ulang cara penggunaannya. Jadi saya pindahkan yang semula di atas menjadi di bawah. Yang kedua ada efisiensi penggunaan menjadi lebih cepat, karena fitur-fiturnya seperti chat, status, dan pengaturan bisa dijangkau hanya dengan satu tab saja, tidak sebelumnya. Lalu memorability ini struktur dan posisinya itu dan ikonnya itu mudah diingat pengguna. Jadi meskipun pengguna sudah lama tidak menggunakan aplikasinya, tapi tetap memiliki ingatan tentang struktur dan tata letaknya gitu. Lalu ada stylification, itu desain modern dengan tampilan bersih, warnanya seimbang, memberikan efek visual yang nyaman, terus pengguna merasa pengalaman lebih menyenangkan dibanding versi lamanya gitu. Lalu yang kelima ada error tolerance, tombol navigasi yang lebih besar dan penataan ulang menu itu membantu mengurangi kesalahan klik atau typo lah ibaratnya. Jadi pengguna jadi lebih mudah untuk membatalkan tindakan yang tidak disengaja gitu. Lalu selanjutnya itu ada dokumentasi langkah-langkah dalam merancang UI. Di sini saya membuat sketsa alurnya dan sketsa mockupnya dari gambar di kertas. Lalu saya desain ulang di Canva dan saya buat mockupnya gitu. Jadi di sini terlihat langkah awalnya itu ada meriset kebutuhan pengguna, sketsa wireframe-nya seperti yang dua ini di kertas secara manual, lalu uji coba dan evaluasi. Ini ada juga mockupnya yang sebelumnya dan desain draftnya yang saya mockup ini. Jadi ada yang sketsa wireframe manual dan draft desain yang sebelum desain fix gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan juga menyinggung tentang sejarah perkembangan perangkat interaksi secara singkat saja. Saya akan menjelaskannya. Pertama, perangkat interaksi manusia komputer itu berkembang awalnya itu di era 1950 sampai 1970 itu dilakukan melalui punch card dan terminal teks gitu. Lalu selanjutnya pada era 1980 mulai dikenalkan mouse dan tampilan grafis GUI yang membuat komputer lebih mudah digunakan. Masuk lagi ke tahun 1990 sampai 2000-an, muncullah alat-alat seperti touchpad, stylus, atau touchscreen yang menjadi cikal bakal smartphone, laptop, dan sebagainya seperti sekarang. Lalu sejak 2010 hingga sekarang interaksi semakin canggih banget dengan hadirnya sensor suara kayak tadi voice assistant, terus gestur, AR VR, perangkat wearable yang membuat komunikasi digital seperti WhatsApp yang saya bahas sekarang ini semakin cepat, mudah, dan benar-benar alami banget gitu. Slide selanjutnya itu ada perbandingan perangkat klasik dan modern. Di sini kembali lagi terdapat plus minus, misalkan dari seperti di gambar input untuk keyboard atau mouse
klasiknya ada keyboard mouse, dan modernnya ada touchscreen, sensor suara. Terus kategori output itu ada monitor, dan di modernnya ada layar OLED, dan seterusnya. Jadi perangkat interaksi klasik seperti keyboard, mouse, monitor, QWERTY digunakan pada komputer generasi awal, interaksinya cenderung statis dan membutuhkan mejanya, bisa digunakan oleh satu orang dalam satu waktu. Tapi di perangkat modern seperti layar sentuh, sensor suara, smartwatch, dan lain-lain, menawarkan interaksi yang dinamis dan mobile. Perangkat ini mendukung berbagai bentuk input, suara, gerakan, bahkan sentuhan langsung. Perangkat modern lebih portable, lebih mudah digunakan, mudah aksesibilitasnya. Ini membuat aplikasi seperti WhatsApp juga bisa digunakan di mana saja, siapa saja dengan berbagai gaya interaksi. Oke. Dan ini prediksi tren masa depan menurut saya sendiri, menurut pendapat saya dan penelitian saya. Jadi pertama adalah ada voice first interaction. Perintah suara sebagai standar itu udah basic banget zaman sekarang. Google Assistant ini membantu mesin learning untuk mengontrol mesin dari jarak jauh. Ada juga augmented reality interface, UI tidak lagi di layar tapi di ruang nyata. Dia mungkin seperti layar proyektor yang bisa layar proyektor itu yang bisa disentuh, mungkin sebagai sebagiannya gitu. Ada juga brain computer interface atau BCI, interaksi langsung lewat pikiran. Jadi tanpa gestur apapun, tanpa gerakan apapun, tapi dari pikiran aja langsung bisa dikontrol gitu. Ini mungkin akan dikembangkan lagi. Lalu yang terakhir ada UI adaptif berbasis AI. UI ini menyesuaikan preferensi dan kebiasaan pengguna secara otomatis gitu. Ya, jadi sekian presentasi singkat saya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan mengenai interaksi manusia dan komputer yang saya jawab melalui jurnal penelitian saya tentang aplikasi WhatsApp. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sekian, mohon maaf dan terima kasih.